Ya, Jawa Timur tadi disebut sebagai salah satu lumbung suara dan ini sangat potensial bagi para kandidat capres untuk meraup dukungan di Pilpres 2024. Safari politik para capres pun digencarkan di Jawa Timur dengan sowan ke sejumlah pondok pesantren. Nah, tokoh yang berasal dari Jawa Timur juga turut menjadi incaran baik sebagai cawapres maupun sebagai tim pemenangan. Ya, lantas seberapa besar pengaruh para tokoh Jawa Timur untuk mendulang suara bagi capres? Pemirsa, benarkah Jawa Timur ini menjadi salah satu kunci kemenangan di Pilpres mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, yaitu ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada Direktur Eksekutif LSI, yaitu ada LSI dan IJA, yaitu ada Bang Aji Alfarabi, dan juga Sekjen PBNU, yaitu ada Saifullah Yusuf. Pak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Nah, pertama saya ingin ke Bang atau ke Prof. Burhan dulu nih. Apa sih kalau kita dari hasil survei dari indikator tampaknya Ganjar Pranowo lebih unggul di Jawa Timur dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Apa sebetulnya menjadi faktor penentunya di situ, Mas Burhan? Ya, pertama kita punya dua survei ya. Yang kita rilis kemarin bersama Gus Ipul itu adalah survei khusus Jawa Timur dengan sampel besar 1.810 responden. Jadi khusus di Jawa Timur saja. Nah, yang kedua adalah survei nasional tetapi oversample di 10 provinsi termasuk di Jawa Timur. Nah, total oversample di Jawa Timur di survei nasional yang kita rilis hari Sabtunya itu adalah 400 responden. Tetapi dari survei nasional oversample Jawa Timur 400 responden maupun survei besar 1.810 itu hasilnya konsisten meskipun pakai responden yang berbeda. Yaitu Ganjar Pranowo unggul kisaran 44%, Pak Prabowo unggul kisaran 34 sampai 35,5%, dan Mas Anies tertinggal di peringkat ketiga kisaran 13 sampai 14%. Nah, pertanyaannya apa faktor yang membuat Ganjar unggul? Per hari ini keunggulan Ganjar masih signifikan, tapi yang menarik bisa kalau kita lihat data tren, karena kami punya survei rutin ya di beberapa provinsi kunci seperti Jawa Timur. Itu ada tren kenaikan, slope kenaikan buat Pak Prabowo itu jauh lebih positif ketimbang Mas Ganjar. Mas Ganjar naiknya hanya 1% dibanding survei sebelumnya. Nah, ini yang mungkin sama ya dengan Mas Aji dari LSI dan IJA. Kita juga sama-sama menemukan pola penurunan dukungan kepada Anies Baswedan yang didukung oleh PKB, yang kebetulan ketua umumnya adalah cawapres Mas Anies. Nah, ini kan menarik ya karena surveinya dilakukan setelah Mas Anies dideklarasikan oleh PKB dengan dijodohkan dengan Gus Muhaimin, tapi alih-alih mengalami peningkatan pasca perjodohan politik ya antara Mas Anies dan Gus Muhaimin, justru di kantongnya PKB di Jawa Timur, PKB juga turun, Gus Muhaimin dan Mas Anies juga turun. Nah, ini apa sebabnya? Ini saya menarik untuk kita ulas. Karena begini, satu ya, dalam istilah ilmu politik disebut dengan istilah split ticket voting bisa. Apa itu? Perjodohan capres-cawapres itu adalah keputusan elit. Sementara preferensi publik nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu adalah keputusan publik. Itu preferensi publik. Jadi belum tentu perjodohan di tingkat elit itu diikuti oleh basis konstituensinya. Nah, dalam hal ini adalah PKB. Jadi yang menarik, ternyata PKB tidak serta-merta merespon secara positif, meskipun ketua umumnya menjadi wakilnya Mas Anies. Nah, kami temukan, dan itu kemarin diulas dengan sangat baik oleh Gus Ipul, satu ya, approval rating Presiden Jokowi di Jawa Timur itu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi 86% masyarakat puas di Jawa Timur. Nah, ketika Gus Muhaimin dijodohkan dengan Mas Anies, yang selama ini dicitrakan sebagai capres antitesa Presiden Jokowi, itu basis warga Jawa Timur, termasuk pendukung PKB yang cenderung puas selama ini, itu menjadi semacam menarik diri dari keputusan elitnya itu. Baik. Yang kedua, nah nanti mungkin Gus Ipul bisa mengulas lebih jauh, itu adalah basis NU yang selama ini seiring sekata dengan Pak Jokowi. Nah, sementara ada banyak tokoh yang sekarang berkoalisi dengan PKB yang dianggap
berseberangan dengan NU. Jadi dua faktor itu, nah Ganjar sendiri ternyata daya tariknya di kalangan NU termasuk juga Pak Prabowo bagus. Jadi kalau kita tanya seberapa dekat warga Jatim terhadap NU, itu jumlah totalnya 79,9%, dan dari mereka yang mengaku dekat dengan NU, sebagian besar memilih Mas Ganjar dan Pak Prabowo, dan hanya sedikit yang memilih Mas Anies. Nah ini sebabnya kira-kira kenapa Pak Prabowo dan Mas Ganjar cenderung lebih kompetitif di Jawa Timur, sementara Mas Anies masih tertinggal. Oke, sebelum saya ke Gus Ipul untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, saya ingin ke Mas Aji dulu. Apakah ada bacaan yang berbeda dengan indikator politik dari LSI dan DJA? Posisinya agak berbeda di 1-2 ya kalau tidak salah. Iya, memang. Tapi dijawabnya setelah jeda. Mohon izin, karena kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.